Hai teman-teman sekalian, bertemu lagi pada podcast Teologi untuk Manajer Umroh dan Haji. Pada episode yang pertama lalu kita sudah membahas bagaimana ilmu kalam itu penting buat manajer haji. Tapi mungkin kamu masih penasaran, apakah ilmu kalam itu bekerja sendirian? Maksudnya apa hubungan ilmu kalam ini dengan mata kuliah lain yang sudah, sedang, atau akan kalian pelajari seperti ilmu fikih, ilmu tasawuf, atau bahkan ilmu komunikasi. Nah, perlu kita ketahui bahwa ilmu-ilmu itu kesemuanya nggak pernah berjalan sendiri. Semuanya bekerja bersama-sama seperti teamwork. Ilmu kalam itu menjadi otaknya keyakinan kita. Dia menjaga iman kita atau memberikan fondasi bagi akidah kita dengan akal dan dalil. Tapi supaya utuh, maka ilmu kalam membutuhkan ilmu fikih yang akan mengatur bagaimana cara mainnya. Maksudnya misalnya dalam haji, bagaimana rukun haji misalnya. Kemudian butuh ilmu tasawuf yang bisa menyambungkan hati kepada Allah. Misalnya pada saat jamaah sedang melakukan tawaf atau wukuf di Arafah. Kemudian dia juga butuh ilmu filsafat untuk bisa melatih nalar kritis ketika mengatur logistik perkemahan misalnya di Mina untuk ribuan jamaah. Jadi kurang lebih ilmu fikih itu seperti user manual, tasawuf itu yang memberikan feel-nya, dan ilmu kalam itu yang menjelaskan why-nya. Kalau kita mengerti ilmu fikih saja, maka kita akan menjadi sekedar pengatur ritual. Tapi kalau kita paham ilmu kalamnya juga, maka kita akan mengerti mengapa jamaah harus melakukan ihram. Mengapa jamaah tidak boleh berdebat di Arafah atau di sepanjang pelaksanaan ibadah haji. Karena semua itu adalah bentuk ibadah kepada Allah yang Maha Esa. Ilmu kalam ini juga terkait dengan ilmu manajemen dan komunikasi. Karena ilmu kalam itu sebenarnya adalah ilmu komunikasi strategis. Dulu para ahli ilmu kalam, para ulama yang akan kita kenali namanya satu persatu sepanjang perkuliahan kita ini, mereka memiliki adabul ikhtilaf, etika dalam berdebat, dalam berbeda pendapat. Jadi mereka bisa tetap santun, memakai data, dan tidak emosional. Itu adalah skill yang sangat kamu butuhkan pada saat sebagai manajer haji dan umroh, sebagai mutawif atau yang lainnya. Mungkin berjumpa dengan jamaah yang ribut soal tidak boleh berziarah ke Baki, membaca tahlil seperti yang dikerjakan di kampung, karena menganggap itu sebagai bid'ah. Ilmu kalam jadi bisa menjadi alat untuk membantu meredam konflik, karena dia akan mengajarkanmu bagaimana bisa memahami akar perbedaan pendapat, bisa memilih pendekatan, misalnya fokus pada fikih yang fleksibel dan yang mengajak kepada nilai-nilai persatuan. Dan juga bisa menjaga ukhuwah, karena haji adalah simbol dari persatuan umat Islam. Dengan demikian, kurang lebih ilmu kalam ini seperti kompor yang menyalakan semua ilmu-ilmu yang lain tadi.
atau bisa kita sebut sebagai charger utama yang memastikan bahwa semua skill kamu, baik yang skill teknis, spiritual, atau komunikasi sebagai aplikasi-aplikasi yang ada di handphonemu itu bisa menyala dengan niat ibadah yang benar. Bahwa salah satu prinsip utamanya adalah memadukan antara akal dengan wahyu, kemudian juga menetapkan ada hal-hal yang harus dipegang dengan teguh dan ada juga hal-hal yang luas, kemudian juga taat kepada aturan tapi tetap menghargai perbedaan. Teman-teman sekalian, bahwa manajer haji yang mengerti ilmu kalam itu akan mampu menjadi pembimbing sekaligus problem solver. Jadi dia tidak hanya mengatur tenda dan jadwal mengambil konsumsi misalnya, tapi bisa menjadi contoh dalam hal kedisiplinan, bisa membimbing jamaah yang gelisah, seperti misalnya merasakan kekeringan spiritual karena misalnya dia sangat ingin sering ke raudhah, tapi ternyata itu dibatasi oleh aturan harus ikut nusuk. Ingin mencium Hajarul Aswad tapi selalu terhambat oleh antrian yang berdesak-desakan. Seorang manajer haji yang paham ilmu kalam tadi akan mampu berpikir jernih, kemudian hatinya juga bisa tetap ikhlas dan tangannya bisa bekerja dengan amanah, karena dia akan bekerja dengan keyakinan bahwa Allah Maha melihat dan haji adalah ujian yang nyata bagi kita semua. Ilmu kalam bisa membuat seorang manajer haji menjadi lebih manusiawi, karena tujuan dari haji bukan cuma sampai ke Mekah kemudian pulang dengan selamat, tapi ada istilahnya meraih umroh atau haji yang mabrur. Itu artinya adalah pulang dengan hati yang bersih dan akal yang lebih terang. Jadi dengan belajar ilmu kalam yang terkait dengan banyak ilmu-ilmu yang lain ini, maka seorang manajer haji akan tidak hanya jago dalam urusan teknis, tapi juga memiliki visi spiritual. Ini untuk pertemuan yang kedua. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam podcast berikutnya. Nanti kita akan membahas apa aliran-aliran yang ada dalam ilmu kalam. Kamu pernah baca surah Quraisy yang kamu gabungin setelah membaca surah Al-Fil? Ada pesan yang nyentil banget. Allah ingetin kita bisa makan tenang, tidur nyenyak, hidup aman, bukan karena kita hebat, tapi karena rahmatnya. Dulu bangsa Quraisy sangat kuat, kaya, dan punya pengaruh. Tapi Allah tunjukin tanpa izinnya mereka bukan apa-apa. Jadi buat apa sombong? Di hadapan Allah dan sesama manusia, kita semua lemah. Yang bisa bikin kita ada hanyalah kasih-Nya. Coba luangkan waktu, tidak sampai 30 detik kita bisa membaca surah Al-Fil dan Quraisy. Terus renungin, kita dijaga siapa sebenarnya. Dengan bismillah kami mengaji. Bismillah dengan segenap hati di ranah damai ini. Segalanya kami mulai.
hati, luruskan sikap dan kata, menggapai cahaya ilahi.